bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Rai Septiani, sahabat teknologi Kemdikbudristek tahun 2024 dari Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik saya yang saya beri judul Pemantik Gibah. Pemantik Gibah merupakan sebuah akronim dari pembelajaran memanfaatkan TIK pada materi energi dan perubahannya, yaitu materi pembelajaran yang ada di kelas 4. Suatu situasi yang saya alami menjadi alasan yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini, yaitu kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode dan media pembelajaran yang begitu saja, tanpa dapat mengakomodasi berbagai macam gaya belajar dan kesiapan belajar peserta didik, sehingga membuat motivasi peserta didik kurang dalam mengikuti pembelajaran. Sebuah esensi dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jika kita sebagai pendidik tidak dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik, tentunya kita sebagai guru belum dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, pembuatan multimedia pembelajaran interaktif sebagai penerapan pembelajaran berbasis TIK menjadi salah satu solusi yang dapat saya ambil, dikarenakan melalui MPI ini sudah dapat mendiferensiasikan konten pembelajaran dalam satu media pembelajaran. Hal lain yang menjadi alasan kegiatan praktik baik ini adalah pemanfaatan gawai yang belum terpusat pada pembelajaran. Peserta didik masih secara masif memanfaatkan gawainya hanya sekedar bermain games dan menonton tontonan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Serta materi energi dan perubahannya ini masih sering dianggap mudah oleh peserta didik karena menurut mereka materi ini dapat diamati secara langsung. Tetapi dalam contoh yang lebih kompleks, masih sering terjadinya salah informasi yang dialami peserta didik. Situasi tersebutlah yang menjadi alasan saya dalam merancang pembelajaran yang memanfaatkan TIK dalam pengintegrasiannya. Saya menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif dalam mencari informasi baru untuk menemukan fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Pemanfaatan TIK dalam praktik baik kali ini, saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya kembangkan sendiri, kemudian dibantu oleh percobaan secara virtual menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation sebagai media tambahan dalam melaksanakan percobaan secara virtual. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar peserta didik. Hasil dari asesmen ini saya gunakan untuk merancang media pembelajaran dan model pembelajaran apa yang sesuai. Langkah-langkah pembelajaran praktik baik berdasarkan sintak Discovery Inquiry Learning adalah yang pertama, pemberian stimulus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini, peserta didik memberikan hipotesis awalnya mengenai stimulus yang telah saya berikan. Kemudian dilanjutkan pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, di mana pembuktian ini dilakukan dalam bentuk kegiatan presentasi, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Kegiatan praktik baik ini diawali dengan kegiatan pendahuluan pembelajaran, yaitu setelah berdoa dan mengucap salam, peserta didik melanjutkan kegiatan menyanyikan lagu wajib nasional. Diberikan apersepsi dalam bentuk mengingat kembali pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 3, tentang bentuk dan sumber energi. Kemudian dilanjutkan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan stimulus dalam kegiatan ini saya mengajak peserta didik menggosokkan kedua telapak tangan dan merasakan apa yang terjadi serta memberi alasan mengapa hal tersebut terjadi. Peserta didik kemudian mengidentifikasi permasalahan dengan mencari alasan dan jawaban dari pertanyaan membimbing yang digunakan sebagai hipotesis awal. Mereka menyusun hipotesis awalnya, kemudian saya meminta peserta didik mengumpulkan data melalui mempelajari MPI yang saya kembangkan dan dilanjutkan
Lakukan percobaan virtual menggunakan PET Interactive Simulation. Setelah mempelajari dan melakukan percobaan secara virtual, peserta didik melakukan pengolahan data yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan presentasi kelompok secara bergiliran. Mempresentasikan hasil diskusi adalah kegiatan pada sintaks selanjutnya, yaitu verifikasi atau pembuktian. Secara bergiliran mereka menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi presentasi yang dilakukan oleh temannya. Tentunya, peran guru dalam kegiatan ini sangat diperlukan untuk membimbing peserta didik agar tidak terjadi kesalahan informasi. Kegiatan pembuktian ini berfungsi untuk mengetahui hipotesis awal mereka benar atau salah. Setelah itu dilanjutkan kegiatan menarik kesimpulan dari semua kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Itulah praktik baik yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada praktik baik berikutnya. Salam dan bahagia.